Ya, akan melanjutkan pembacaan. Kemarin sudah selesai Imamat pasal yang ke-10, bagaimana anak-anak Harun mati, saudara, ketika mereka mempersembahkan korban api asing di hadapan Tuhan. Nadab dan Abihu langsung disambar oleh api Tuhan dan mereka mati di depan ya mezbah Tuhan. Hari ini kita lanjutkan dengan pengkhotbah Imamat pasal yang ke-11. Judul perikopnya adalah di sana binatang yang haram dan yang tidak haram. Ini adalah perintah ya kepada bangsa itu. Binatang yang haram dan yang tak haram. Ayat yang pertama. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakanlah kepada orang Israel begini, inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memamah biak atau yang dari berkuku belah, unta, karena memang yang pertama adalah unta ya. Kenapa dikatakan yang memamah biak unta? Karena memang memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Unta itu memang memamah biak tapi dia tidak berkuku belah, tapi nggak boleh dimakan. Ayat 5 juga pelanduk, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah. Ya, jadi tidak boleh dimakan saudara pelanduk ya. Haram itu bagimu. Juga kelinci ayat 6, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu ya. 8, daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan, dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu. Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Tadi kita lihat saudara ya, tidak boleh kelinci, babi hutan itu tidak boleh dimakan. Jadi Allah dengan keras saudara melarang ya makan daging binatang-binatang tertentu yang tidak halal. Untuk memastikan, Allah bahkan melarang untuk menyentuh binatang-binatang tersebut, disentuh saja tidak boleh. Allah ingin bangsa itu dipisahkan secara total dari hal-hal yang dilarangnya saudara. Begitu ya, begitu seringnya kita ini ya bermain-main dengan pencobaan ya, dengan berdalih bahwa setidaknya ya kita mau mentaati Tuhan, tetapi seringkali kita juga ya melanggar. Makanya Tuhan bilang disentuh saja jangan. Namun Allah ingin kita memisahkan diri sepenuhnya dari semua dosa dan situasi yang menggoda kita. Mungkin ayat ini telah menyadarkan kita tentang bidang-bidang kehidupan kita ya, secara bukan hanya dalam hal binatang, sebenarnya semua yang tidak boleh dan dilarang itu jangan main-main. Kalau sudah tahu gampang berselingkuh ya jangan buka celah dengan mencari-cari ya teman bicara lawan jenis di WA dimanapun. Kalau sudah tahu memang tidak bisa kuat menahan godaan misalnya dengan minuman keras atau yang selain sebagainya, ya jangan pergi ke tempat-tempat dugem, jangan bermain-main di sini artinya ya. Jadi saudara ya jangan terlibat secara langsung dengan dosa ya, dan karena kita harus tahu garis batasan-batasan mana yang harus kita lakukan. Ayat 9, inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air, di dalam lautan dan di dalam sungai, itulah yang semuanya yang boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dan segala yang berkeriapan dalam air, dari segala makhluk hidup yang berada dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Sesungguhnya haruslah semuanya itu kejijikan bagimu. Dagingnya janganlah kamu makan, dan bangkainya harus kamu jijikkan. Segala yang tidak bersirip dan tidak bersisik dalam air adalah kejijikan bagimu. Inilah yang harus kamu jijikkan dari burung-burung, janganlah dimakan, karena semuanya itu adalah kekejian, kejijikan ya. Burung rajawali, ering janggut dan elang laut, elang merah dan elang hitam menurut jenisnya, setiap burung gagak menurut jenisnya, burung unta, burung hantu, cemar dan elang sikap menurut jenisnya, burung pungguk, burung dendang air dan burung hantu besar,
burung hantu putih, burung undan, burung ering, ranggung, bangau menurut jenisnya, meragai dan kelelawar. Segala binatang yang merayap dan bersayap dan berjalan dengan keempat kakinya adalah kejijikan bagimu. Tetapi inilah yang boleh kamu makan dari segala binatang yang merayap dan bersayap dan yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang berjalan dengan keempat kakinya, yaitu yang mempunyai paha di sebelah atas kakinya untuk melompat, di sebelah atas kakinya untuk melompat di atas tanah. Inilah yang boleh kamu makan, dari antaranya belalang-belalang menurut jenisnya, yaitu belalang-belalang gambar menurut jenisnya, belalang-belalang kunyit menurut jenisnya, dan belalang-belalang padi menurut jenisnya. Selainnya segala binatang yang merayap dan bersayap yang berkaki empat adalah kejijikan bagimu. 24. Semua yang berikut akan menajiskan kamu. Setiap orang yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan setiap orang yang ada membawa dari bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Yakni segala binatang yang berkuku belah tetapi tidak bersela panjang, dan yang tidak memamah biak, haram semuanya itu bagimu, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis. Demikian juga segala yang berjalan dengan telapak kakinya di antara segala binatang yang berjalan dengan keempat kakinya. Semuanya itu haram bagimu. Setiap orang yang kena pada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang membawa bangkainya haruslah mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Haram semuanya itu bagimu. 29. Inilah yang haram bagimu di antara segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi: tikus buta, tikus dan katak menurut jenisnya, dan landak biawak, dan bengkarung, siput, dan bunglon. Itulah semuanya itu yang haram bagimu di antara segala binatang yang mengeriap. Setiap orang yang kena kepada binatang-binatang itu sesudah binatang itu mati menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan segala sesuatu menjadi najis kalau seekor yang mati dari binatang-binatang itu jatuh ke atasnya, perkakas kayu atau apa saja, pakaian atau kulit atau karung, setiap barang yang dipergunakan untuk sesuatu apapun haruslah dimasukkan ke dalam air dan menjadi najis sampai matahari terbenam. Kemudian menjadi tahir pula. 33. Kalau seekor binatang dari binatang-binatang itu jatuh ke dalam sesuatu belanga tanah, maka segala yang ada dalamnya menjadi najis, dan belanga itu harus kamu pecahkan. Dalam hal itu segala makanan yang boleh dimakan kalau kena air dari belanga itu menjadi najis, dan segala minuman yang boleh diminum dalam belanga seperti itu menjadi najis. Kalau bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas sesuatu benda, itu menjadi najis. Pembakaran roti dan anglo haruslah diremukkan, karena semuanya itu najis dan haruslah najis juga bagimu. Tetapi mata air atau sumur yang memuat tetap tahir, sedangkan siapa yang kena kepada bangkai-bangkai binatang itu menjadi najis. Apabila bangkai seekor dari binatang-binatang itu jatuh ke atas apapun yang akan ditaburkan, maka benih itu tetap tahir. Tetapi apabila benih itu telah dibubuhi air lalu ke atasnya jatuh bangkai seekor dari binatang-binatang itu, maka najislah benih itu bagimu. Apabila mati salah seekor binatang yang menjadi makanan bagimu, maka siapa yang kena kepada bangkainya menjadi najis sampai matahari terbenam. Dan siapa yang makan dari bangkainya itu haruslah mencuci pakaiannya, dan ia harus menjadi najis sampai matahari terbenam. Demikian juga siapa yang membawa bangkainya harus mencuci pakaiannya, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi adalah kejijikan, janganlah dimakan. Segala yang merayap dengan perutnya dan segala yang berjalan dengan keempat kakinya atau segala yang berkaki banyak, semua yang termasuk binatang yang merayap dan berkeriapan di atas bumi, janganlah kamu makan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Janganlah kamu membuat dirimu jijik oleh setiap binatang yang merayap dan berkeriapan, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sehingga kamu menjadi najis karenanya.
Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus dan janganlah kamu menajiskan diri dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus sebab aku ini kudus. Itulah hukum tentang binatang berkaki empat, burung-burung dan segala makhluk hidup yang bergerak di dalam air dan segala makhluk yang mengeriap di atas bumi, yakni untuk mengeriap antara yang najis dan yang tahir, antara binatang yang tidak boleh dimakan dengan binatang yang boleh dimakan. Saudara, kita melihat di sini pasal ini ya tidak sekedar berisi soal makanan yang benar dan tidak, tetapi ayat-ayat ini menyediakan kunci untuk memahami semua hukum dan peraturan dalam imamat. Allah ingin agar umatnya itu kudus, terpisah dari hal-hal yang tidak kudus. Allah tahu bahwa mereka hanya mempunyai dua pilihan, terpisah dari kudus atau kompromi dengan lingkungan kafir. Dan karena itu saudara, kita lihat Tuhan mengatur semuanya halal dan tidak halal, ditentukan jenis binatang, mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi untuk memastikan kesehatan bangsa itu, makanan yang dilarang biasanya binatang-binatang yang dimakan itu memiliki hal-hal yang tidak baik untuk kesehatan mereka. Dan karena itu saudara, untuk membedakan bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain, misalnya babi. Babi adalah kurban yang umum dari agama-agama kafir untuk menghindari pergaulan yang tidak benar, saudara. Dan mengapa kita melihat di sini bagaimana Tuhan mengatur, ada yang najis, ada yang ini sebenarnya saya percaya kalau Tuhan itu melarang untuk makan sesuatu itu pasti karena tidak baik. Contoh kenapa tidak boleh makan babi. Jadi babi itu diciptakan sebagai vacuum cleaner, adalah binatang pembersih. Jadi semua sampah dia makan. Jadi dalam babi itu ada zat-zat yang sebenarnya kotor. Tuhan memerintahkan untuk tidak boleh makan babi. Nah, kalau sekarang boleh, kenapa boleh Jadi kita sekarang ada di perjanjian baru. Yesus berkata yang mengharamkan orang itu bukan apa yang masuk dari mulut, karena yang masuk di mulut keluar di jamban, tetapi yang menajiskan orang itu adalah perkataan dan perbuatan kita. Jadi kita bersyukur sekarang bukan lagi hal-hal lahiriah yang dinilai Tuhan, tetapi dari dalam hati kita. Jadi sekarang saudara boleh makan, boleh, tetapi jangan kebanyakan. Semua itu ada aturan, ada takarannya. Kita juga harus menjaga tubuh kita, dan Alkitab bilang makanlah hanya yang baik-baik saja. Baik, sekarang kita lanjutkan Imamat pasal yang ke-12, saudara. Imamat pasal yang ke-12, judul perikopnya pentahiran sesudah melahirkan anak. Jadi semuanya diatur dalam Alkitab di perjanjian lama. Ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Jadi kalau ada seorang wanita melahirkan seorang anak laki-laki, maka dia dianggap najis selama 7 hari, saudara Mengapa seorang wanita dianggap najis secara agama setelah melahirkan Setelah mujizat kelahiran yang ajaib itu, padahal kita lihat orang melahirkan itu kan mujizat, saudara Ini disebabkan oleh karena apa yang terjadi setelah melahirkan anak itu hal-hal ini dianggap najis, membuat wanita tersebut tidak siap untuk memasuki lingkungan kemah suci yang bersih karena ada pendarahan, saudara Status sementaranya menyoroti peranannya sebagai seorang ibu muda dan membebaskan dia dari tugas-tugas tertentu yang mungkin membuat hari-hari pertamanya dengan bayi yang baru lahir itu lebih ringan. Jadi wanita yang baru melahirkan tidak boleh datang ke kemah suci, mendekat kepada Tuhan karena dia najis, mengeluarkan darah dan mungkin Tuhan tahu saat-saat itu baru melahirkan tuh kan masih repot, saudara. Makanya diberi waktu 7 hari najis, tidak boleh mendekat kepada Tuhan.
Ayat yang ketiga, dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Jadi hari yang ke-8 anaknya yang laki-laki harus disunat. Selanjutnya 30 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Jadi selama 30 hari atau 1 bulan dia harus tidak boleh kemana-mana, tidak boleh mengenai tempat-tempat kudus ya, sebab itu harus ditahirkan dulu dari darah nifas, pendarahan setelah melahirkan. Pada zaman dulu dia tidak boleh masuk ke tempat kudus sampai genap hari pentahirannya. Jadi sampai selesai pendarahan dia tidak boleh apalagi menginjak ya mesbah kudus Tuhan. Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah dia selama 2 minggu. Sama seperti pada waktu ia bercemar kain. Selanjutnya pada waktu ia bercemar kain, selanjutnya 66 hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Jadi kalau anaknya perempuan 2 minggu dia dianggap najis dan 66 hari, jadi 2 kali lipat ya. Kalau anaknya laki dia cuma 7 hari dianggap najis. Ya, tapi kalau anaknya perempuan dia najis saudara ya selama 2 bulan ya. 33 hari kalau anak laki-laki, kalau anak perempuan ya dia harus tinggal di rumah 66 hari. Jadi selama 2 minggu dia najis saudara ya, dan tidak boleh kemana-mana menantikan hari pentahiran nifasnya itu 2 kali lipat saudara. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur 1 tahun sebagai korban bakaran dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. Jadi kita melihat di sini saudara, ya Tuhan sudah mengatur. Najis tidak berarti berdosa atau kotor. Ya, Allah menciptakan kita laki-laki dan perempuan dan Ia memerintah kita untuk berbuah dan bertambah banyak. Ya, Dia tidak berubah pikiran dan mengatakan bahwa orang yang melakukan seks dan melahirkan, menghasilkan keturunan itu sesuatu yang najis, tidak. Tapi sebaliknya Allah membuat perbedaan antara penyembahan kepadanya dengan penyembahan umum kepada dewa-dewa kesuburan pada zaman itu. Sebab kenapa saudara, agama-agama orang Kanaan menggabungkan antara prostitusi dengan ritus-ritus tak bermoral ketika bangsa itu memohon kepada dewa-dewa mereka untuk memperbanyak hasil panen, ternak, dan keluarga mereka. Sebaliknya agama Israel menghindari semua yang berkonotasi seksual ya, dengan tetap memisahkan sama sekali antara penyembahan dan seks ya. Allah menolong bangsa Israel untuk menghindari kebingungan dengan ritus-ritus kafir. Bangsa Israel menyembah Allah sebagai pencipta dan sebagai satu-satunya Allah yang penuh kasih ya kepada mereka. Dan mereka berterima kasih kepada Allah atas hasil panen yang berlimpah ya dalam pernikahan, kelahiran anak ya, dan juga keselamatan mereka. Jadi bukan berarti orang yang melahirkan tidak boleh ya atau najis cuma selama pendarahannya. Ini zaman perjanjian lama. Kalau sekarang Tuhan tuh melihat hati saudara ya. Bahkan setelah dia sudah selesai ya hari pentahirannya, pendarahannya selesai, dia disuruh mempersembahkan korban pendamaian. Ya, dan dikatakan saudara, imam ya harus mempersembahkan korban yang dibawa itu oleh perempuan itu. Imam harus mempersembahkan korbannya ayat 7 ke hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan ya
dari lelehan darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah ia. Jadi kita lihat di sini saudara, ya semua diatur di dalam firman Tuhan di Perjanjian Lama. Kita juga hari-hari ini berdoa bahwa Tuhan sekarang tidak melihat yang najis itu dari fisik kita saja, tetapi hari-hari ini untuk menghadap pada Tuhan, kita memang benar-benar harus hidup dalam kekudusan supaya kita mempersembahkan hidup yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita mau satukan hati, kita mau tundukkan kepala, kita mau merenungkan firman ini dan kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur sebab Engkau Tuhan yang mengajarkan kepada kami banyak hal. Bahkan malam ini kami diajarkan tentang apa-apa yang najis, apa-apa yang tidak berkenan. Kami tahu semua itu Tuhan atur, Tuhan ajarkan agar bangsa Israel tahu untuk menghormati Tuhan. Kami juga ajar kami tahu menghormati Tuhan dalam hidup kami serta mempersembahkan hidup yang kudus, tubuh yang kudus. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang setia ikut mesbah doa, mereka yang setia mencari wajah-Mu, Tuhan memberkati. Kami berdoa agar senantiasa anugerah rahmat Tuhan turun atas kehidupan kami. Setiap keluarga demi keluarga diselamatkan Tuhan, suami istri hidup takut Tuhan, anak-anak hidup takut Tuhan. Kami mencari perkenanan Tuhan untuk terus hidup dalam kekudusan. Berkati setiap mereka yang sakit, anggota keluarga kami yang terbaring sakit, Tuhan jamah dan lawat kesembuhan terjadi. Mari letakkan tangan di bagian yang sakit, perkatakan dalam nama Yesus kami percaya ada kesembuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap mereka yang terikat dengan dosa-dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, mereka yang terikat dengan segala macam kecemaran, kepahitan, kekhawatiran, ketakutan, bahkan semua hal yang tidak berkenan, kepahitan, amarah, intimidasi, ketakutan, gelisah, segala hal-hal yang mengikat Tuhan, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, perselingkuhan, persinahan kami tolak dalam nama Yesus. Bebaskan setiap hidup kami agar kami berkenan. Terima kasih Bapa, kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keuanganmu, kesehatanmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.